Apakah kalian tahu tentang sintesis asam amino? Jadi sintesis asam amino adalah rangkaian proses biokimia atau jalur metabolisme di mana asam amino diproduksi. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang biasa disintesis dalam tubuh dengan menggunakan asam organik biasa atau disebut dengan sintesis asam amino. Termasuk ke dalam asam amino non-esensial adalah alanin, asparaginase, aspartat, sistein, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Selanjutnya yaitu biosintesis glutamat dan aspartat. Glutamat dan aspartat disintesis dari asam alfa-keto dengan reaksi transaminase sederhana. Katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dihidrogenase dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase AST. Reaksi biosintesis glutamat aspartat juga diturunkan dari asparagin dengan bantuan asparaginase. Selanjutnya yaitu biosintesis alanin. Alanin terbentuk dari pirufat. Alanin umumnya itu dipindahkan melalui otot. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke hati. Proses tersebut dinamakan dengan siklus glukosa alanin. Fitur kunci dari siklus ini adalah bahwa dalam satu molekul alanin, jaringan perifer mengekspor pirufat dan amonia ke hati, di mana rangka karbon didaur ulang dan mayoritas nitrogen dieliminir. Ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot, yaitu yang pertama secara langsung melalui degradasi protein, yang kedua melalui transaminasi pirufat dengan bantuan enzim alanin transaminase, atau dikenal juga sebagai serum glutamat pirufat transaminase. Selanjutnya ada biosintesis tirosin. Tirosin diproduksi dalam sel dengan hidroksilasi fenilalanin. Fenilalanin hidroksilase adalah campuran fungsi oksigenase. Reduktan yang dihasilkan adalah tetrahidrofolat kofaktor. Tetrahidrobiopretin dipertahankan dalam status tereduksi DHPR. Lalu ada biosintesis serin. Metabolisme serin berlangsung melalui reaksi deaminasi yang menghasilkan asam pirufat. Jalur utama serin dimulai dari intermediat glikolitik 3 fosfogliserat. NADH dihidrogenase mengubah 3 fosfogliserat menjadi sebuah asam keto yaitu 3 fosfopirufat sesuai untuk transaminasi subsekuen. Aktivitas aminotransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan 3 fosfoferin yang diubah menjadi serin oleh fosfoferin fosfatase. Jalur utama glisin adalah satu tahap reaksi yang dikatalis oleh serin hidroksimetil transferase. Reaksi ini melibatkan transfer gugus hidroksimetil dari serin untuk kofaktor tetrahidrofolat atau TFH menghasilkan glisin dan N5N10 dan metilen THF. Glisin dapat mengalami reaksi deaminase oksidasi oleh glisin oksidase. Glisin akan diubah menjadi asam glikosilat dan asam amino. Sulfur untuk sintesis sistein berasal dari metionin. Kondensasi dari ATP dan metionin dikatalisis oleh enzim metionin adenosyltransferase menghasilkan S-adenosilmetionin atau SAM. SAM merupakan prekursor untuk sejumlah reaksi transfer metil, misalnya konversi norepinephrine menjadi epinefrin. Glutamat merupakan prekursor dari prolin, ornitin, dan arginin. Glutamat diubah menjadi prolin oleh siklisasi dan reaksi reduksi. Konversi glutamat menjadi prolin yang melibatkan reduksi gugus karboksil menjadi aldehid yang mengalami reduksi lebih lanjut menjadi prolin. Biosintesis glutamin. Glutamin adalah asam amino yang mengandung ikatan amida dengan amonia pada karboksil gamma dibentuk dari glutamin sintetase. Reaksi ini diatur oleh hidrolisis ATP. Selain untuk menghasilkan glutamin dari sintesis protein, reaksi ini juga berperan sebagai mekanisme utama dari detoksifikasi amonia di dalam otak dan hati.
Yang terakhir ada biosintesis asparagin. Asam amino ini yang mengandung amida yang berikatan dengan amonia pada karboksil beta, dibentuk dari aspartat oleh asparagin sintetas dengan menggunakan glutamin sebagai donor amida. Reaksi ini membutuhkan ATP dan seperti sintesis glutamin lainnya, memiliki keseimbangan yang jauh dalam arah sintesis asparagin. Berikut adalah gambar dari reaksi kimia biosintesis asparagin.